Selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hebat di seluruh Indonesia yang sedang menyaksikan Sinau Nang Omah? Mudah-mudahan sehat ya. Dan selalu ingat 3M. Apakah itu jaga jarak, mencuci tangan, atau juga tentu yang 1M lagi apa ya? Saya mau tanya sama Ustazah Nela aja deh. Karena hari ini dari MA Bilingual Muslimat NU Sidoarjo hadir. Terima kasih Ustazah Nela, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, baik sekali. Terima kasih juga sudah diundang. Senang banget bisa ketemu Ustazah lagi. Jadi 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Karena lagi memakai face shield, jadi lupa deh. Memakai face shield. Jadi hari ini kita bakal belajar matematika. Kalau sama Ustazah Nela ini selalu bersemangat untuk belajar matematika, khususnya belajar fungsi. Tepat sekali. Oke, boleh cerita dulu sekilas bagaimana aplikasi fungsi dalam kehidupan sehari-hari? Oke, sebenarnya kalau saya ditanyai ini itu sedikit dilema. Soalnya fungsi sendiri, itu kalau dia berdiri sendiri itu tidak ada pemanfaatannya. Baik. Beda sekali kalau misalkan fungsinya itu dialihkan ke bidang ekonomi, misalkan fungsi penawaran, fungsi permintaan, nah itu baru terlihat muncul fungsinya. Betul. Maksudnya manfaatnya gitu. Jadi kalau misalkan fungsi itu sendiri, berdiri sendiri itu rada galau saya kalau misalkan mau jawab. Ini menarik sekali, berarti memang matematika tidak berdiri sendiri, akan sangat berkaitan dengan ilmu lain yang kita pelajari dalam kehidupan. Nah itu tepat sekali, jadi harus beriringan dengan ilmu yang lain ini. Betul. Biar makin terlihat manfaatnya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini, fungsi matematika untuk kelas 10. Oke, teman-teman kelas 10 boleh siap-siap menyiapkan alat tulisnya, dan teman-teman kelas 9 atau bahkan 11 boleh sambil ikutan belajar bersama ya. Silahkan Ustazah. Oke, jadi mau cerita sedikit, sebenarnya fungsi itu sudah diajarkan waktu SMP. Ya. Cuman di SMA ini ada materi penunjangnya atau materi lebih dalamnya lagi gitu. Nah, sebenarnya juga definisi ini sudah diajarkan waktu SMP, tapi barangkali lupa ini, maka saya singkatkan penjelasan tentang definisi fungsi. Siap. Oke. Misalkan ada dua buah himpunan. Yang pertama adalah himpunan A dan himpunan B. Relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Oke, di sini yang perlu saya garis bawahi adalah relasi biner. Jadi fungsi itu adalah relasi atau hubungan antara dua buah himpunan, gitu kan ya. Nah, relasi dengan fungsi ada bedanya. Nah, bedanya apa? Kalau fungsi itu harus setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu di B, gitu. Kalau dia tidak tepat satu, maka hanya dikatakan relasi biasa, bukan dikatakan sebagai fungsi. Mungkin untuk lebih jelasnya di next slide. Oke, next slide ya. Untuk dua hal terakhir tadi perlu dijelaskan sambil kita berjalan aja. Oke, teman-teman bisa kembali fokus. Ini adalah aturan dari sebuah fungsi, gitu kan ya. Yang pertama, setiap anggota A itu harus habis terpasang dengan anggota B. Jadi anggota ini nggak boleh ada sisa. Anggota A di sini maksudnya anggota himpunan A ya. Ya. Kemudian tidak boleh membentuk cabang seperti ini. Ini kesalahan berarti. Himpunan A-nya ini nggak boleh dia mendua, itu nggak boleh. Jadi harus setia pada satu. Setia. Nah, gitu. Satu pada satu yang lain, anggota himpunan lain. Benar sekali. Oke, ini aturan fungsi ya. Jadi kalau tidak memenuhi persyaratan ini maka bukan merupakan fungsi. Bukan, melainkan hanya relasi biasa. Relasi biasa. Wow, matematika mengajarkan kesetiaan. Kita lanjut. Nah, ini untuk menguji pemahaman ya. Jadi untuk yang pertama, ini dikatakan fungsi karena apa? Di himpunan A, dia semuanya habiskan, tidak ada yang bersisa. Betul. Selain itu tidak ada yang berpasangan dua. Jadi semuanya ini satu, dan satu. Jadi himpunan A fokus pada satu anggota himpunan lainnya. Tepat sekali. Kemudian untuk yang kedua, di sini bukan termasuk fungsi karena apa? Karena ada anggota A itu yang dia punya dua pasangan, ya kan? Di sini dan di sini. Dia punya dua, nah itu tidak boleh. Oke. Maka ini hanya relasi biasa. Ya. Oke. Yang ketiga juga bukan termasuk fungsi karena ada satu anggota A yang tidak punya pasangan. Atau tidak berpasangan dengan yang di B. Oke. Gitu, sehingga yang fungsi hanya yang pertama saja. Dari sini terlihat tidak peduli berapapun jumlahnya anggota himpunan B, selama A itu hanya pada satu pilihan dan semua habis terpasang, maka itu merupakan fungsi. Iya, jadi fokus utamanya itu kita melihat dari himpunan A-nya. Oke. Siap. Sampai di sini teman-teman sangat paham? Oke. Ini menjadi sangat menarik, Ustazah.
Tapi teman-teman harus tarik nafas dulu. Ada yang mau cemil-cemil sehat dulu pagi ini, ada yang mau ambil minuman atau bahkan jusnya. Kita akan lanjut lagi. Untuk yang punya pertanyaan terkait fungsi, boleh dikirim sekarang juga di 0823 3089 9899 lewat WhatsApp ya. Nanti Kak Putri akan bacakan pertanyaan yang masuk untuk dijawab langsung oleh Ustazah Nela. Jangan kemana-mana karena Sinaunang Oma akan segera kembali sesaat lagi. Sabar dulu. Masih semangat Sinaunang Omah dan kita masih semangat untuk sinau fungsi matematika khususnya kelas 10 SMA. Ustazah Nela akan melanjutkan kembali. Tadi kita sudah sampai pada pemahaman fungsi itu apa dan syaratnya apa untuk disebut fungsi. Selanjutnya Ustazah. Oke, next. Untuk slide-nya. Hap, ini dia. Oke, ini adalah ilustrasinya, gambaran sederhananya. Jadi fungsi itu di sini adalah input. Input ini adalah himpunan A tadi yang kita bahas. Ya. Nah, dapat diilustrasikan bahwa ini tuh semacam apa ya, bahan komponen baku elektronika begitu? bahan bakunya. Bahan baku. Oh, oke. Bahan bakunya kemudian oleh fungsi akan diolah Ya. sehingga dia akan menjadi produk atau si himpunan B. Oh, bahan mentah untuk menjadi bahan tepat jadi. sekali. Nah, di sini A kalau dalam istilah matematika dikatakan sebagai domain, kemudian B itu dikatakan sebagai range. Nah, range itu ada di dalam satu wadah namanya kodomain. Oke. Ya, sehingga kalau misalkan ada kodomain tidak mungkin ada kemungkinan dia tidak semuanya range. Ya, tapi wadah besarnya itu kodomain. Kodomain adalah wadah besar karena hasilnya bisa jadi bukan hasil utama yang diharapkan. Tepat sekali gitu. Artinya domain merupakan bahan mentah, range adalah bahan Hasil, jadi ya. yang diinginkan, hasilnya kodomain adalah keseluruhannya. Wadahnya. Oh, wadahnya. Paham. Oke, kita Domain, lanjut. range, kodomain. Iya. Sambil belajar nih. 3 istilah inti di range. 3 istilah inti dalam fungsi ya, perlu untuk benar. diperhatikan. Selanjutnya, slide berikutnya. Tada! Oke, untuk penyajian fungsi di sini ada 3 himpunan pasangan berurutan. Contohnya 1,W, 2,U, 3,V. Kemudian diagram panah ini yang paling familiar ya. Seperti ini. Kemudian yang ketiga melalui rumus. Contohnya seperti ini. Fx sama dengan 2x plus 10. Tuh. Oke. Selalu dalam bentuk persamaan kuadrat atau tidak? Tidak, Fungsi ini? bebas. Tidak selalu, bebas. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya saya kasih contoh ya. Boleh, kita mulai memanfaatkan papan tulis yang tersedia di studio. Oke, misal di sini saya punya, ini adalah domainnya atau Ya. si himpunan A. Domain himpunan A, Kemudian ini adalah kodomain. kodomain, 9 dan 8 ini himpunan adalah B. si himpunan B. Ya, Kemudian ada fungsi, misal di sini saya katakan sebagai fungsi F. Jadi fungsi itu tidak harus selalu huruf F ya, bisa huruf apapun asalkan huruf kecil. oke. Bisa huruf apapun asalkan huruf kecil, hanya memang yang paling umum digunakan F kecil. F kecil. Kemudian, nah misalkan seperti ini. Ya, Nah ini adalah penyajian bentuk fungsi, diagram panah. diagram panah. Oke, Oke. jadi ini adalah bentuk diagram panah. Kita akan coba membuat penyajian dalam bentuk fungsinya ya, dalam bentuk rumus. Oke. Oke, kalau kita perhatikan di sini, 1 dipasangkan dengan 2, 2 dipasangkan dengan 4, 3 dipasangkan dengan 6. Sehingga 2A itu sama dengan B. Boleh enggak kalau saya bilang seperti ini? 2A sama dengan B. Kebetulan tepat. Tepat sekali ya. Kalau Ya. misalkan ininya 2 kali berarti kan sama dengan B. Betul. Atau bisa juga A itu sama dengan setengahnya B. Boleh? Boleh sekali. Oke. Nah, dari hubungan seperti ini kita bisa membentuk sebuah rumus fungsi. Oke. Mungkin ini yang paling umum diketahui anak-anak ya. Fx sama dengan y. Ini Ya. adalah bentuk notasi fungsi yang paling sering digunakan anak-anak. Nah, x sama y itu tergantung dari domain dan range-nya. Kalau misalkan di sini domainnya adalah A, maka kita menyebutnya adalah FA. Itu sama dengan range-nya adalah B. Gitu ya. Nah, di sini B itu kan sama dengan 2A. Betul. Nah, maka rumus fungsinya adalah FA itu sama dengan 2A. Ini adalah salah satu contoh
penyajian fungsi dalam formula pengisian nilai. Jadi bentuk rumus seperti ini. Jadi tidak harus kuadrat Mbak Putri, tidak harus akar, tidak harus apapun. Pokoknya dalam bentuk yang seperti ini. Ada Menarik variabel, kemudian di sini domain, di sini adalah range-nya. Apabila dituliskan FA sama dengan B juga merupakan fungsi yang tepat atau akan membutuhkan dua komponen A? Oke, jadi kalau misalkan kita hanya menuliskan ini, itu sama aja misal kita beli obat pusing. Bilang ke apoteknya obat pusing gitu aja tanpa menyebutkan merek. Oke. Jadi masih kurang khusus gitu. Kurang spesifik. Ya, tepat sekali. Kalau kita hanya mengatakan ini masih sangat umum. Sangat umum sekali. Maka perlu diperjelas B-nya ini siapa? B-nya adalah 2A. 2A. Dari mana 2A? 2A dari ini. Oke. Ini dari mana? Kita analisis dari ini. Gitu. Oke. Menarik sekali. Sampai di sini kalau teman-teman ini kita baru membahas hal yang paling dasar terkait fungsi ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita hari ini, fungsi dalam matematika, boleh ditanyakan. Mungkin ada pertanyaan yang susah dijawab dan ingin bantuan Ustazah Nela untuk menjelaskan bagaimana cara pengerjaannya. Silahkan bergabung lewat WhatsApp di 0823 3089 9899. Setelah kita memahami konsep dasar fungsi ini, Ustazah, selanjutnya harus kita pahami berikutnya adalah jenis-jenis fungsi. Kita kembali Ini ke dia. slide. Jenis-jenis fungsi. Ada berapa banyak totalnya? Ada 3. 3. Oke, Ya. kita akan fokus pada contoh fungsi yang pertama. dulu. Oke, jadi yang pertama adalah fungsi injektif atau dikatakan nama lainnya adalah fungsi satu-satu. One to one, satu ke satu itu sama aja. Jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Oke, jadi di sini yang selalu saya tekankan ke anak-anak, kalau misalkan kita mau melihat dia itu fungsi atau tidak, maka lihatnya di himpunan A. Betul, fokus pada himpunan A. Kalau kita mau tahu ini tuh fungsinya jenis apa, maka kita fokus ke himpunan B. Oke, kita fokus di B. Fungsi injektif syaratnya adalah di B ini harus punya pasangannya hanya satu. Oh, Gitu ya. Jadi yang B ini harus punya pasangan satu. Tidak boleh ada Meskipun yang dua. ada yang tidak punya pasangan, tidak apa-apa. oke. Gitu. Karena apabila sampai ini digariskan dengan salah satu di himpunan A, maka tentu bukan fungsi. Tadi tidak memenuhi persyaratan Dia fungsi. fungsi. Kan syaratnya fungsi atau tidak tergantung dari himpunan yang A. Kalau B ini dia juga misalkan apa namanya? Diarahkan garis ke Iya. C misalnya. Berarti kan C ada dua panah, dua tanda. C berhubungan dengan angka 5 dan juga C dengan angka 4. Oh Itu ya, bukan fungsi untuk contoh ini ya. Iya, untuk contoh Tapi ini. kalau untuk secara umumnya, misalkan si B ini dia ininya apa namanya? Meskipun masih sisa itu boleh. Ataupun Boleh. misalkan dia terpasangkan dengan 2, itu juga boleh. Boleh. Secara umumnya. Oke, boleh. Kalau untuk Siap. contoh ini memang akan menjadi tidak fungsi. Siap. Oke. Oke. Sangat dipahami. Jadi selama B ini terhubung satu persatu ke anggota himpunan A, maka merupakan fungsi injektif. Satu-satu. Meskipun ada yang tidak punya Berpasangan. Oke. Siap. Contoh lainnya, kalau misalkan di himpunan berurutan seperti ini, bisa dilihat ya. 1,W, 2,U, 3, dan lain V. sebagainya. Oke. Next. Ya, kita lanjut. Jenis fungsi berikutnya. Ya, surjektif. Nah, ini punya nama banyak ini. Yang pertama, ada fungsi onto, fungsi pada, fungsi surjektif. Jadi ada 3. Fungsi Tapi maknanya sama. unto, pada, surjektif. Iya, 3 nama lain. sama. Aliasnya banyak ya. Banyak. Jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A, dengan kata lain seluruh elemen B merupakan range dari F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Singkatnya, masih tetap dengan pedoman yang tadi. Kalau kita mau menentukan jenis fungsi, lihat yang B. Untuk melihat jenis fungsi, lihat A dulu. Kalau misalkan menentukan dia fungsi jenisnya. atau Oke, tidak, jenisnya lihat yang B. nah, Untuk melihat apakah ini fungsi, lihat A. lihat A-nya. Iya, Kalau misalkan oke. jenisnya, lihat yang B. B. Nah, Oke. kita fokus pada B. Di B, kalau misalkan dia surjektif, syaratnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Oke, semua harus punya Nah, pasangan. misalkan dia ini kan pasangannya ada 2, Ya, boleh, tidak masalah. enggak apa-apa. Yang penting semuanya harus berpasangan. Punya pasangan. Itu Oke. Fungsi surjektif. surjektif. Oke, Yang siap. ketiga adalah fungsi Yang ketiga adalah bijektif. slide berikutnya. Fungsi ketiga kita Oke. bijektif. Fungsi bijektif. Fungsi dikatakan berkoresponden satu-satu. Nama lainnya dari bijektif ya, atau bijektif jika ia fungsi injektif dan juga fungsi surjektif. Jadi dia itu si B-nya ini semuanya pasangannya 1 dan tidak ada sisa. Atau kita langsung contohkan di sini. Boleh kita Fungsi coba
fungsi bijektif? Contohnya misal di sini saya punya 1, 2, 3. Kemudian di sini 2, 4, 6. Nah, ini dipasangkan biar agak beda, saya kasih G ya fungsinya. Oke. Jadi 1 dipasangkan dengan 2, 2, 3, 3, 6. Nah, kita fokus di himpunan yang ini ya, yang B. Dia berpasangannya tepat 1-1. Betul? Tidak ada sisa. Nah, ini adalah fungsi bijektif. Oke. Siap. Kita lanjut mungkin? Kita lanjut. Untuk mengingat kembali tadi fungsi yang pertama adalah fungsi yang satu-satu injektif, yang kedua surjektif, dan yang ketiga bijektif. Ya. Oke, kita akan lanjut. Teman-teman refresh dulu, rehat sejenak, dan Sinaunang Oma akan segera kembali sesaat lagi. Jadi tetap bareng JTV. Kita lanjut bicara jenis fungsi dan kali ini kita akan coba berlatih bersama mana saja yang termasuk dalam fungsi injektif, surjektif, dan juga bijektif. Biar fokus ya, tadi masih ingat kan apa yang bila mana himpunan itu antara A dan B disebut jenis fungsinya injektif, surjektif, atau bijektif. Kita latihan dulu. Kita mulai? Ya. Nah, ini dia. Oke. Ini contoh. Ya. Kira-kira ini jenis fungsi apa nih? Wah, jelas Jadi, fungsi karena A semua punya pasangan. Oke, jenisnya. Jenisnya. Iya. Tapi yang B ini ada yang tidak punya pasangan. Nah, berarti dia Adalah injektif. Selain karena ada yang tidak punya, dia juga tepat satu-satu. Oh ya, betul. Iya. Selain ada yang tidak punya, tepat satu-satu. Iya. Injektif, fungsi Injektif. satu-satu. Iya. Oke, Selanjutnya, kita lanjut. Kita akan coba pelajari. Nah, kita memang suka kasih kejutan. Teman-teman kalau ada pertanyaan sambil boleh kirim WhatsApp ya ke 0823 3089 9899. Nah, kita akan coba teman-teman untuk tebak kalau yang ini termasuk apa ya? Coba. Masih ingat? Aduh, Kak Putri ingat Jenisnya. banget loh ini, ingat banget. Jadi ini Oke. adalah fungsi pada. iya. Dan tepat nama sekali. lainnya adalah onto. Iya. tepat Nama sekali. lainnya adalah surjektif. Oke, Betul? sip. Terlihat Luar ya? biasa sekali Mbak Putri ya. Iya, abis diinget-inget banget. Jadi di sini karena dia sudah tidak ada sama sekali yang tidak Tersisa. berpasangan, iya benar sekali. Jadi semuanya sudah ada pasangannya, meskipun ada yang bercabang, Bercabang. itu diperbolehkan. Oke, jadi istilahnya bercabang bukan mendua, maaf. Dua Fungsi bercabang sama aja. surjektif. Mana yang lebih gampang dipahami? Betul. Kita lanjut ya. Kita lanjut contoh berikutnya. Teman-teman bersiap dulu. Wah, ini kalau saya jadi teman-teman di rumah, saya menebak. Tadi contoh injektif sudah dikeluarkan, contoh surjektif sudah dikeluarkan. Bisa jadi yang terakhir ini adalah contoh jenis fungsi yang terakhir. Tapi kita buktikan apakah Ustazah Nela hari ini akan memberikan contoh yang itu. Cara. Nah, Fungsi apakah ini? ini jelas bukan bijektif. Iya, tepat sekali. Karena ada sisa dan Oke. ada yang bercabang. Ya. Termasuk apakah ini? Apakah ini? Nah, ini saya jadi bingung nih. Nah, jadi tidak semua fungsi itu bisa dikelompokkan, Mbak Putri. Jadi ada fungsi itu yang tidak masuk ke dalam 3 kelompok tadi. Gitu. Nah, salah satunya yang model begini ini. Wah, untung saya tidak terjebak dan teman-teman di rumah tidak terjebak kan? Tadi nggak ada yang jawab bijektif kan? Nggak ada. Jadi ini tidak termasuk dalam ketiga jenis fungsi yang tadi sudah kita pelajari. Iya, tepat sekali. Terus dia disebut apa dong? Fungsi biasa, Oh, oke. tidak masuk dalam kelompok manapun. Dia termasuk fungsi, tapi dia fungsi biasa tidak masuk dalam kelompok Iya. manapun. Iya. Dia tetap teman kita kok. Jangan disisihkan dari pergaulan ya. Oke. Oke, Next. jadi ini contohnya. Kenapa dia tidak termasuk dalam fungsi manapun? Karena tidak memenuhi persyaratan jenis fungsi injektif, Tepat enggak? bijektif, dan juga surjektif. Terlihat ya, ini ada sisa. Nah, oke. Iya. Selanjutnya ada contoh lagi? Mungkin langsung ke next slide aja. Oh, ternyata tidak boleh terjebak. Karena tadi sudah ketahuan kan bijektif yang berpasangan masing-masing antara anggota himpunan A dan B satu-satu. Dan habis ya Ustazah ya. Sudah. Oke, Langsung Kita lanjut. masuk materi selanjutnya. kita bersiap. Nah, ini adalah materi intinya sebenarnya. Oke,
Tadi tuh kita masih pemanasan teman-teman. Kita akan fokus ke materi ini. Pemanasannya Silahkan, panjang, Ustazah. berarti ini waktu inti sudah semangat semua ya. Betul. Di kelas 10 itu ada 3 fungsi yang akan dipelajari. Yang pertama linear, kuadrat, ketiga ada rasional. Nah, kita untuk hari ini akan fokus ke fungsi linear. Fungsi linear. Ya, sorry. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang pangkat tertinggi dari variabel bebasnya adalah 1. Fungsi linear memiliki bentuk umum fx sama dengan y sama dengan mx plus n, dan grafiknya merupakan garis lurus. Jadi ciri paling gampangnya itu adalah kita cari x. Kalau x-nya itu dia tidak berpangkat, berarti dia masuk ke dalam fungsi linear. Kalau ada kuadratnya masuk fungsi kuadrat. Kalau misalkan tanpa ada x, hanya konstanta, misal y sama dengan 5, itu masuk ke dalam fungsi konstan namanya. Oke, bolehkah kita berlatih? Boleh. Karena yang tadi mungkin agak terlalu cepat, termasuk gitu. buat saya. Oke. Teman-teman di rumah sih pada jago. Saya mungkin yang agak terlalu betul. Jadi boleh kita perjelas lagi. Oke. Jadi kalau misalkan dia fungsi linear, fokus ke variabel. Di sini variabelnya adalah x. Ya. Ketika x ini tidak berpangkat, contohnya ini kan tidak punya pangkat, Tanpa pangkat. atau pangkatnya 1, tapi tidak tertulis. Betul. Maka dikatakan sebagai fungsi linear. Oke. Tapi kalau x-nya ini ada kuadratnya, maka dikatakan fungsi kuadrat. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan x-nya ini hilang, hanya ada konstanta. Contoh, saya tuliskan di sini y sama dengan 5 misalkan. Ya. Nah, karena dia tidak punya variabel penyerta, misalkan tidak ada x, maka dikatakan fungsi konstan. Fungsi konstan. Fungsi konstan. Oke. Oke? Ya. Dipahami? Karena nilainya konstan. Y sama dengan 5. Ya. Oke. Kan grafiknya merupakan garis lurus. Oke, next. Kita akan mulai. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini menentukan domain dan range. Jadi kita punya fungsi, fungsinya ini sudah berbentuk seperti grafik seperti ini. Fungsinya adalah fy sama dengan x. Ya. Oke. Nah, kira-kira domainnya itu yang y atau yang x, Mbak Putri? Oh, ini pertanyaan bagus sekali. Karena saya selalu mengira x adalah bahan mentah, yaitu domain. Tidak Tapi, selalu. Nah, kan sudah kuduga. Karena yang melekat pada f adalah y. Tepat sekali. Jadi kita tahu domain dan tidaknya itu dari ini. Ya. Ya. Kalau di sini dia kan y, berarti domainnya itu adalah Y. Sedangkan range-nya adalah x. Range. Range-nya adalah x. Ya. Oke. Karena domain adalah y, ketika kita menentukan domain berarti fokus ke sumbu y. Sorry. Hampir terjebak Hampir juga. terjebak sendiri. Oke. Ini ya. Jadi Oke. angka yang disebut pertama adalah yang terdapat pada garis y. Garis y atau sumbu y. Sumbu y, maaf. Oke. Nah, di sini garisnya itu dia punya batas, ya kan? Yang bawah ini buletannya berlubang dan yang satu buletannya penuh. Nah, kalau dilambangkan dalam matematika, Apa maknanya antara lubang yang berlubang dan yang penuh bulatannya? domain fungsi ya, atau bisa kita singkat menjadi DF. Ini adalah himpunan di mana dia dimulai dari yang paling atas adalah Oke, 4,5. dari yang paling bawah. dari bawah, Oke. maaf. Min Negatif 4, 4, negatif 3. negatif. Fokus ke sumbu Y. Iya, betul. Oke, negatif 4 Oh, sampai sampai 4. Maaf. Oke. Maaf, salah. Karena Kirain langsung tadi ditempel adalah ke X-nya. domain, maka Domainnya dia adalah link. Y. Oke. Oke. Kemudian karena di antara, nah, yang penuh adalah yang ini. Ya. Maka yang nempel sama 4 harus dikasih sama dengan. Oh, kurang atau sama dengan, artinya itu ya. Ya, tepat kalau sekali. bulatannya tidak utuh, lebih kecil atau lebih besar saja. Iya, tanpa ada sama dengannya. Oke, Gitu. siap. Oke, ini sudah domain fungsi. Sekarang kita menganjak ke range-nya atau RF. Di sini range-nya adalah X, maka mulai fokus dari ke angka. sumbu X saja. Oke, berarti dimulai dari angka Kita mulai dari yang paling besar. Di paling sini. kecil dulu, Oh, paling kecil, maaf. Negatif, negatif 3. Karena 5. ini sampai dengan 5. 5. Oke. Untuk negatif 3 dia ada sama dengan atau enggaknya, Mbak Putri? Tanpa sama Tanpa dengan. sama Karena dengan. bulatannya Oke. Sedangkan untuk yang 5 sama dengan. pakai sama dengan. Lebih kecil atau sama dengan? Karena Nah, di sininya bulatannya penuh. ya. Oke. Boleh kita tutup dulu, kasihan dia. Oh iya. Sampai di sini sudah paham teman-teman? Oke, tarik nafas dulu, siapkan alat tulis. Ini kita akan segera beranjak menuju segmen selanjutnya. Jadi kalau ada pertanyaan, sekarang waktunya untuk mengirim pertanyaan ke 0823 3089 9899. Semangat untuk belajar fungsi bareng-bareng ya.
sampai aku nggak ngeh kalau ternyata. Hai, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah bergabung lewat WhatsApp dan langsung bertanya ke Ustazah Nela. Tadi ada teman dari Kediri, kita baca dulu ya pesannya dan pertanyaannya sambil nanti kita lanjut materi yang harus kita pahami bersama. Izin bertanya, diizinkan. Saya Sinta Nuria dari SMK Negeri 2 Kediri. Apakah bila anggota dari kodomain tidak memiliki pasangan, itu dapat dikatakan fungsi? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya penentu dari apakah dia dikatakan fungsi atau tidak itu terletak pada domainnya, area domainnya. Atau kalau di sini berarti si ini ya, si himpunan A yang di sini. Nah, kodomain terletak di sebelah sini, sehingga dia tidak menentukan apakah suatu relasi itu termasuk fungsi atau tidak. Jadi fokusnya hanya di A. Ya, kalau misalkan B-nya misal ada yang tidak punya pasangan. Aman, enggak apa-apa. Yang penting selama yang A semuanya memiliki pasangan gitu. Nah, semoga terjawab Sinta ya, bisa dipahami ya. Selama semua anggota himpunan A yang ada di sebelah kiri itu punya pasangan, maka itu disebut fungsi. Apakah kemudian anggota kodomain semuanya berpasangan atau ada yang tidak berpasangan atau ada yang bercabang, itu kita kembali fokus pada himpunan A. Terjawab ya. Kita sekarang fokus ke materi selanjutnya. Ya. Next slide. Slide berikutnya. Oke. Ini masih menentukan domain dan range-nya. Oke, ini ada sedikit yang baru karena di sini tandanya dia bulat, tapi di sini tandanya adalah panah. Ya, nah, maknanya apa? Kalau misalkan dia bulat, berarti dia terputus di situ. Oke. Tapi kalau misalkan ada panah, maka dia akan diteruskan sampai tak hingga. Tak hingga. Tepat sekali. Makanya kalau misalkan kita membuat grafik, itu yang tepat adalah ketika ada panah dua kanan dan kiri. Oke. Karena grafik itu dia tidak akan punya batas kalau dia fungsi linear. Oke. Kita coba input dulu domain dan range-nya pada contoh ini. Nah, dari contoh di situ itu kan fungsinya adalah fx sama dengan y. Maka domainnya adalah area x, sumbu Tepat x. sekali. Kemudian range-nya adalah area y atau sumbu y. Kita coba cari bersama untuk domainnya. Domain F adalah, nah kita mulai domain fokus adalah pada X. Dia kan dimulai, nah dimulainya dari sini sumbu X. Sumbu X ya. Dari sini. Kalau misalkan sumbu X awalnya di sini, kemudian kan dia arahnya akan ke sana. Betul. Ingat kita kalau sumbu X itu ada arah hanya kanan dan kiri. Kalau sumbu X ke arah kiri, lebih kecil atau lebih besar? Sumbu X ke arah kiri tentu lebih kecil angkanya, lebih kecil, menjadi negatif. Sehingga dapat dikatakan X-nya itu dia kurang dari atau sama dengan kurang dari atau sama dengan 1. Betul. Kenapa kok bisa? Yang pertama, kita lihat di sini buletannya penuh, maka pasti di sini ada sama dengannya. Ya. Kemudian angka 1 adalah angka terbesar, ya kan? Karena untuk panahnya meskipun kelihatannya ke atas ya, tapi kan dia juga nyerang ke kiri atau ke arah kiri sini kan ya. Maka itu akan menuju ke X, angka yang lebih kecil. Ya. Di sini kan ada -1, -2 dan sampai -1 miliar pun masih bisa. Gitu. Maka untuk penulisannya langsung kita tulis X itu lebih kecil dari 1. Karena untuk nilai X selanjutnya itu pasti lebih kecil dari 1 kan? Ya, sampai tak hingga. Jadi tidak perlu menulis X lebih besar dari, tidak perlu ya? Karena batasnya hanya pada 1 saja. Sementara ini tanpa batas. Oke, lanjut bisa lagi. dipahami. Kita lanjut. Menarik sekali belajar matematika ini. Untuk range-nya berarti fokus. Belum. Slide sebelumnya kita masih mengerjakan fungsi range. Untuk range-nya fungsi, berarti kita fokus ke sumbu Y. Ya. Di sumbu Y di situ -2 ada di bawah. Betul. Kemudian dia grafiknya akan ke atas. Betul. Berarti nilai dari Y-nya akan lebih besar atau lebih kecil dari 2? Dari negatif 2. Ya. Akan lebih besar tentunya. Betul. Maka kita menulisnya adalah Y lebih besar dari negatif 2. Gitu. Karena negatif 2 itu area paling kecil atau nilai paling kecil. Yang lainnya akan ke atas.
maka pasti Y-nya itu lebih besar dari negatif 2. Ya. Karena di situ bulatannya penuh, maka ada sama dengannya. Ini logika matematika ya, teman-teman, untuk bisa meletakkan lebih kecil atau lebih besar dengan disertai sama dengan atau tanpa sama dengan, itu logika matematikanya harus berjalan dengan tepat. Ya, dan harus sering dilatih. Harus sering Kalau dilatih. misalkan Betul. sekali bisa nggak dilatih, biasanya lupa. Iya, betul sekali. Termasuk saya. Dulu kayaknya jago banget kerjain matematika. Sekarang ternyata belajar lagi, sempet lupa. Sekarang masih jago kok, Mbak. Terima kasih. Enggak juga, Ustazah. Kita lanjut ya. Lanjut. Sampai di sini teman-teman mudah-mudahan paham. Perlu difoto tidak jawabannya, slide-nya? Nanti Kak Putri akan munculkan papan di akhir ya. Sekarang kita coba latih lagi slide selanjutnya, Ustazah. Sampai di sini teman-teman paham? Ini Oke. di next aja. Iya, kita lewatkan langsung karena ini masuk sudah ke jelas. contoh soal. Mhm. Oke, ini adalah Oke, contoh kita soal. akan mulai masuk pada soal. Sebelum sebelum saya mengenalkan soalnya, ini adalah salah satu contoh soal AKM atau asesmen kompetensi minimum yang setelah ini akan dilakukan oleh kelas 11, kelas 12, kelas 8, kelas 9 dan kelas 4 dan kelas 6. Oke, jadi harus Dan menyimak. salah satu gebrakan dari Bapak Menteri kita, Oh, Mas Menteri ya. Mas Menteri, luar biasa ya. Oke, kita coba ya. Kita coba berlatih latihan soal yang nanti mungkin akan muncul secara konsep, tinggal nanti penyesuaian angkanya. Kita Oke. mulai, Ustazah. Jadi Pak Denny bekerja sebagai tenaga penjualan di perusahaan A. Pendapatan Pak Dedi berupa gaji sebesar 2 juta rupiah per bulan, ditambah komisi per unit barang yang dapat ia jual. Grafik pendapatan Pak Dedi itu seperti tampak di sini. Ya. Oke. Jadi ini adalah upahnya. Ya, dalam Untuk ribuan ya. sendiri. Jadi ini 2 juta, 3 juta, 4 juta, Tepat begitu sekali. cara baca angkanya. Kemudian yang bawah ini adalah barang yang terjual. Yang terjual. Oh, komisi. Oke. Kalau misalkan kita baca dari sini, semakin banyak barang yang terjual, maka Semakin pendapatannya banyak akan komisinya. naik. Tepat sekali. Jadi dia fungsinya akan naik terus. Betul. Tapi Semakin batas banyak. limit dasarnya adalah gaji pokok 2 juta rupiah. Iya, tepat sekali. Ya. Karena nggak mungkin bawahnya itu. Betul. Jangan nanti Pak Dedi nangis, keluarganya nangis. Tepat sekali. Oke, jika PX menyatakan pendapatan Pak Dedi dan X menyatakan banyak barang yang ia jual, tentukan persamaan fungsi PX. Ya. Oke, jadi di sini mohon maaf ada sedikit kesalahan. Ini adalah PX-nya. PX. PX aja. Jadi seharusnya dituliskan PX. PX. Oke, ini salah ya, bukan Iya. GY sama dengan X tapi PX. Oke, P dari simbol dari pendapatan. pendapatan. Oke, pendapatan. Jadi X. fungsi boleh apapun asalkan huruf kecil. Oke, Ini saya hapus. tidak apa-apa, dihapus saja Ustazah. Teman-teman sudah mencatat kok. Oke, sambil menyimak kira-kira bagaimana cara pengerjaannya teman-teman. Alat tulis sudah disiapkan ya sejak awal tadi. Kita Oke. akan mulai berlatih. Ini wujud aplikasinya dalam latihan soal. Untuk soal yang kedua ini kita punya dua cara opsiin. Nah, untuk cara yang pertama, Mhm. jadi untuk cara yang pertama itu kita bisa menggunakan rumus ini. Masih ingat mungkin ya teman-teman, anak-anak semua ya? Y Ya. min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per Per X2, X2 minus min X1. X1. Ya, ini adalah rumus yang umum digunakan ketika kita mau membuat sebuah persamaan Mhm. atau membuat rumus fungsi. Nah, X sama Y-nya ini dari mana? Dari titiknya. Ya, Misal di sini kita sudah punya 3 titik, kita ambil Mhm. 2 sebarang. dua contoh. Nah, tepat sekali. Mhm. Jadi di sini misal saya ambil titik yang pertama, 0 dan 2 juta ini ya. oke. Jadi titik pertama adalah 0,2000. Tetap 2000. Kita 2000. pakai ini ya, Mhm. dalam ribuan ya, sebagaimana tertulis dalam fungsi. Tepat sekali. Oke. Kemudian misal yang kedua kita ambil yang 100. 3.000. Berarti 100,3000. Nah, ini adalah X1, Y1, ini ya benar ya, X2, dan Y2. Oke. Tinggal kita masukkan Y min Y1 berarti 2000. Y min 2000 Per Y2-nya adalah 3000 minus 2000 min 2000 sama dengan X X min minus 0 0 per X2-nya adalah X2-nya 100. adalah 100 minus 0. Oke, kita operasikan Y min 2000 per 1000 1000 sama dengan X, X per min 0. Oh iya, 100. 100. Nah, kita kalikan Silang. silang ya. 100 dikali Y jadinya 100Y. Mhm. 2000 kali 100 berarti Min 200.000
1000, kemudian sama dengan 1000-nya 1000 dikali X. X, 1000X. Nah, agar lebih kecil maka semuanya kita bagi dengan 1000 ya? Atau 100? 100. Oke, untuk karena di memudahkan. Ya. ini yang paling kecil ya. Supaya tidak ada ini ya, angka Tidak ada pecahan ya. koma, tepat sekali. Kemudian ini Dibagi 100 menjadi Y, minus 2000 ya, ya, sama dengan 10X. 10X. Nah, sebelah Maka kiri sisakan Y aja. Ya, maka Y akan sama ketemu dengan Y sama dengan 10X plus 2000. 2000. Nah, ingat tadi Y-nya kan masih dalam bentuk ribuan. Ya. Harusnya kan dia jutaan. Maka ini harus kita kalikan dengan 1000. 1000. Sehingga akan ketemu Y sama dengan Bentuk seperti ini aja. Biar nanti waktu begini saja. Oke. perhitungan lebih mudah. Lebih mudah. Oke. Y tadi di situ lambang fungsinya adalah P. Ya. Maka bisa kita ubah. PX itu PX. sama dengan 10X plus 2000 tutup kurung dikali kalikan 1000. 1000. Nah, ini cara yang pertama. Ini cara yang pertama. Ada cara yang kedua. Nanti Oke. boleh pilih ya, kalian lebih suka cara yang mana. Kita akan cek apakah dengan dua cara ini jawabannya sama. Kita akan coba Oke. cara kedua. Untuk Seperti apa, cara keduanya, di awal kita sudah tahu bahwa bentuk umum dari fungsi linier itu adalah Y sama dengan MX plus N. Ya. Ini adalah bentuk Umum. umumnya. Sama dengan cara satu, kita ambil 2 titik sebarang, kita pakai ini tetap ya. Nah, kita masukkan titik 1. Di sini X-nya adalah 0, Y-nya adalah 2000. 2000. Kemudian berarti Y-nya 2000 Oke. sama dengan M, X-nya 0 plus N. Sehingga N-nya ketemu 2000. 2000. Oke. Oke. Lanjut dengan persamaan yang sama, Y sama dengan MX plus N. Kita masukkan titik yang titik kedua. kedua. Y2-nya adalah 30 3000. sama dengan M. Belum diketahui. Yes. X-nya adalah 100 100 plus N-nya adalah 2000. 2000. Nih, kemudian Akan ketemu Kita- angka dikurangkan ya. tepat sekali. Jadi 2-nya pindah, 2000-nya pindah. 3000 3000 dikurangi 2000 sama sama dengan dengan 100 M. Sehingga akan ketemu 1000 1000 sama dengan 100 M. maka M-nya sama dengan 10. 10. Wow. M-nya ketemu, N-nya ketemu. Ya. Maka langsung kita substitusikan di awal. Boleh? Y sama dengan M-nya tadi 10, 10 10X ditambah plus N-nya N-nya ingat adalah 2000. 2000. Nah, Karena di awal kita tadi pakai dalam satuannya ribuan. ini ya dalam ribuan, maka ini juga tetap harus dalam dikali kurung 1000. Nah, hasilnya dan akan tetap sama. harus diselesaikan pendapatan X ya. PX sama Oh dengan ya. PX-nya itu sama dengan 10X plus 2000 dikali 1000. Nah, Oke. ini Bagaimana? hasilnya akan sama. Presisi. Boleh dilihat kamera untuk membantu menyorot ke papan tulis dulu sejenak. Teman-teman bisa melihat bagaimana dengan cara 1 dan cara 2 itu didapatkan hasil yang sama. Sedikit ke bawah. Nah, ini dia. Tuh, udah kelihatan ya teman-teman? Tadi sudah menyalin juga. Ini adalah jawaban untuk latihan soal yang pertama. Tepat sekali. Dan boleh dibilang mudah kalau kita sudah pegang prinsip cara kerja atau konsep pengerjaan, cara pengerjaan ya. Nah, sekarang kita coba latihan soal kedua. Masih ada waktu ya Mas Angga ya? Oke. Kita masih punya waktu. Kita coba langsung latihan soal kedua, Ustazah. Boleh. Oke, next slide untuk latihan soal kedua. Yang kedua enggak, ini kan ada maaf. AB. Oh, maaf. Tadi Ya, masih ada benar. Oke. baru satu pertanyaan terjawab ya. Pertanyaan lain belum. Oke, di situ Harus konsentrasi. Ini yang bikin nilai matematika saya 50 karena yang saya kerjakan setengah dari soal. Oke. Silahkan. Jadi di sini yang ditanyakan untuk yang B adalah berapa komisi Per unit barang. Kita Ini baru yang mengerjakan yang ya. pertanyaan pertama, teman-teman. Ingat, Yang A kita ya. akan hitung Di sini aja komisinya kecil. ya. Oke, komisi. Ya. Jadi Pak Dedi itu punya gaji awalnya 2 juta, ya kan? Kemudian setelah di menjual 100 barang, Ya. maka gajinya menjadi 3 Juta. juta. Betul. Berarti untuk mencari komisinya bagaimana Mbak Putri? Oh, sangat mudah sekali. Berarti Tinggal dikurangkan saja. Ini kalau saya pakai cara cepat. 3.000 dikurangi dengan 3 juta 3 dikurangi juta 2 dikurangi 2 juta, Oke. dibagi 100. Oke. Nanti dulu. Oh, nanti dulu, Biar sabar. barangkali. Maaf. Kemudian 3 juta dikurangi 2 juta hasilnya adalah 1 juta. Aha, Ini untuk 100 unit barang. betul. Oh, Ya. tentu benar loh. Kemudian Kita akan untuk perbandingan ya. komisi Apabila 200 satu barang Mhm.
Berarti sebenarnya tepat tadi jawabannya Mbak Putri, cuman kan stepnya betul supaya teman-teman mengerti. Ya, saya kalau urusan duit memang paling cepat ngitung ya. 1 juta dibagi 100, maka kan ketahuan per unit nilainya adalah 10.000 komisi untuk setiap barang yang terjual. Wah, lumayan. Kemudian soal terakhir, berapa pendapatan Pak Dedi jika ia menjual 150 barang? Nah, di sini tantangannya. 150 itu masuk ke PX atau ke X. Kalau kita bahasnya barang, berarti dia masuk ke PX atau X. Kita lihat di 150 X ya. X. Oke. Ya. Karena pertanyaannya ada di sumbu X. Betul? Karena di situ jumlah barang yang terjual tepat sekali. Kalau jumlah barang kita menujunya fokus ke X. pada sumbu X. Oke. Maka berarti, angka 150 adalah angka X. Dari soal itu kita dapat nilai X-nya sama dengan 150. 50, betul. Kemudian kita substitusikan ke fungsi yang sudah kita buat tadi. Maka PX-nya berapa? PX-nya adalah 10, X-nya 150 dikalikan 150 plus 2000 dikali 1000. Maka akan ketemu ini 1.500 ditambah 2.000 dikalikan 1.000. Nah, hasilnya ketemu deh. Gajinya adalah 3.500.000. Ya. Kalau berhasil menjual 150 barang pada suatu bulan tertentu ya. Tepat sekali. Kalau misalkan ada cara cepatnya ini kayak gini. Kan 150 itu antara 100 dan 200. Betul. Nih sini tengah-tengahnya itu 150. Nah, berarti di sininya juga sama. Jadi tengah-tengah antara 4.000 sama 4 juta sama 3 juta. Yaitu adalah 3 juta 500. Tapi boleh tidak dalam latihan soal seperti ini kita kan dengan logika matematika bisa mengetahui jawaban cepatnya tanpa menuliskan caranya. Kalau dalam ujian, boleh tidak, Ustazah? Tergantung gurunya. Kalau gurunya detail itu tentunya harus ada cara pengerjaan. Kalau misalkan gurunya tahu logika berpikirnya anak tersebut, maka ya tanpa itu juga ada masalah. Oke, jadi penting untuk tetap mengetahui proses pengerjaannya dan penting juga untuk mengetahui cara cepatnya. Karena kalau yang namanya olimpiade atau iya kan harus cepet-cepetan ngerjain dengan jawaban yang benar. Tuh, logika matematikanya harus berjalan ya. Semangat, karena kita masih ada satu segmen terakhir. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap bareng Sinaunang Omah. Segmen terakhir hanya tersisa sekitar 7 menit. Kami mohon maaf untuk pertanyaan yang sudah masuk karena kita akan fokus ke latihan soal yang ini. Penting sekali. Jadi mohon maaf untuk yang sudah kirim WhatsApp ya. Ustazah bisa langsung fokus pada soal kedua. Kita akan siapkan slide pertanyaannya. Tada! Tadi pertanyaan pertama teman-teman sudah tahu cara menjawabnya. Kita akan fokus ke latihan soal kedua. Silahkan Ustazah. Oke. Jadi ini masih sama, yaitu soal tentang AKM ya. Jadi Ferry melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tetap atau konstan. Ya. Mula-mula tangki sepeda motor Ferry berisi 3 liter bahan bakar. Kemudian sisa bahan bakar dalam tangki motor setelah menempuh jarak X kilometer dinyatakan dengan SX. Garis SX, grafik SX sebagaimana di samping. Ya, ini adalah grafik fungsinya. Ya. Di mana SX itu adalah sisa, kemudian X-nya adalah jaraknya, jarak yang ditempuh oleh Ferry. Oke. Untuk mengerjakan soal ini, jadi di situ yang pertama kan soalnya 1 liter bahan bakar dapat digunakan untuk menempuh jarak berapa kilometer. Nah, untuk menjawab ini kita harus tahu dulu rumus fungsinya. Ya, cara pengerjaannya seperti tadi ada 2 cara, boleh pilih. Nah, untuk sekarang kita pakai cara yang kedua ya. Ya. Cara yang kedua tadi menggunakan bentuk umum dari Y sama dengan MX plus M. Tapi kita akan siapkan dulu spidolnya. Mohon ditunggu sejenak teman-teman sambil menulis. Siapa tahu ada yang udah langsung ketemu jawabannya nih sambil nunggu Ustazah buka spidol. Silakan Ustazah. Y sama dengan MX plus N. Di situ kita ambil 2 titik. Di sini misal saya ambilnya adalah titik yang mana dulu? Pakai 0,3. Dan yang kedua adalah yang 2,9. Berarti 2,9. Oke. Ini ya. Kita langsung substitusikan untuk titik yang pertama. Sebentar Ustazah. Ini 2 itu 2,96. Kalau yang 5 ya. Kalau yang 2,9 ini 200. Sorry. Ini apa namanya? Ada kesalahan penulisan? Oke. Harusnya 5. 5,2. Oke. Jadi mohon maaf teman-teman, angka 200 ini seharusnya 5 ya. 5,2.
2,9. Oke. Oke. Kita lanjutkan. lanjut. Langsung substitusi untuk titik yang pertama ya, berarti Y-nya 3 sama dengan M, X-nya 0 plus N, maka N-nya sama dengan 3. Ya. Kemudian lanjut lagi substitusinya, Y-nya adalah 2,9, M, X-nya Dikalikan adalah X-nya 5, plus N-nya adalah N-nya ada 3. 3 pindah ruas, jadi negatif 3, Ya. sama dengan 5M. 2,9 dikurangi 3 adalah Jadi negatif negatif 1. 0,1. Oh, 0,1 maaf. Oke. Kemudian 5M. Nah, 5-nya kita pindah ruas, jadinya kan min 0,1 per 5. 5 sama dengan M. 0,1 itu bisa kita jadikan menjadi 1 per 10. Per 5, ini kan sebenarnya ada 1 per 5. Ya. Jadi kita tulis di sini 1 per 5. Kan sama. Memudahkan. Sama dengan M. Maka kita dapatkan M-nya adalah negatif negatif 1 per 100. 50. Benar. Negatif 1 per 50. 50. Kemudian kita sudah nemu nih berarti untuk rumus fungsinya, yaitu M-nya tadi ketemunya adalah negatif 1 per 50 X plus ditambah N-nya adalah 3. 3. Nah, sekarang kita fokus lagi ke soalnya tadi. 1 liter bahan bakar dapat digunakan untuk menempuh jarak berapa kilometer. Oke. Ya. Fungsi ini tadi apakah menunjukkan banyaknya bensin? Yang berkurang secara seiring keseluruhan berjalannya jarak tempuh. atau sisa? Sisa. Oke. Kalau kita sudah memakai 1 liter, berarti apakah sisanya Sisanya menjadi Satu? 2. menjadi 2. 2? Karena awalnya punya 3 Oke. liter. Yang banyak keliru adalah 1 liternya Langsung langsung dimasukkan sebagai Y. dimasukkan. Nah itu. Oke. Padahal kan sisa. Hati-hati. Kalau sisa berarti harus dikurangkan. Kemudian jadi ketemunya sisanya adalah 3 min 1 atau langsung kita tulis 2. 1 itu 2, betul? Sama 2 dengan sama dengan min 1 per 50 X plus plus 3. 3. 2 min 3 sama dengan min 100 1 per 50 X. Kemudian min 2 min 1 3 min 1. ininya pindah ruas ya. Pindah ruas. Ininya min 1 per 50 sama dengan X. Ya. Nah ini biar dia naik ke atas maka harus kita putar. Jadinya 50 per 1. Ya. Oke, ini tanpa minus. Sama dengan X. Maaf, ini tadinya minus ya? minus, betul. Oke. Tapi pindah ke kiri menjadi ini plus. Tetap minus. Tetap minus. Jadi minus bagi minus. Oke. Minus dikali minus hasilnya plus. Plus, betul. Jadi 50 sama dengan X. Oke. Sehingga Artinya dengan bensin 1 liter kita bisa menempuh jarak 50 km. Oke. Ustadzah, sisa 1 menit. Bisakah kita menyelesaikan soal ini? Mungkin bisa dicoba untuk teman-teman di Rumah? rumah ya. Berapa liter sisa bahan bakar dalam tangki motor setelah menempuh jarak 10 km? Oke. Kita kasih clue-nya, jadi kalau misalkan jarak, dia masuk ke X atau masuk ke Y? Kalau jarak masuk ke X. X, berarti kita tinggal substitusikan ke dalam rumus Yang sudah kita ini, temukan, ya. X-nya adalah dimasuk 10. input angka 10. ya. Oke, Nanti jadi, kita tinggal mencari Y-nya berapa. Oke. Jadi Y sama dengan tinggal dihitung ya. Negatif Tepat 1 per 50 dikalikan 10 ditambah 3. Itu adalah hasilnya. Nah, Tepat bagaimana dengan soal terakhir? Yang terakhir, berapa jarak yang ditempuh sepeda motor Ferry jika bahan bakar yang tersisa 1,8? Berarti langsung 1,8 disubstitusi atau perlu dikurangkan? Berapa jarak yang ditempuh sepeda motor jika bahan bakar yang tersisa 1,8? Langsung. Langsung, Karena sudah ketemu sisa. sisanya. Jadi langsung kita substitusikan Y-nya sama dengan 1,8. Oke, semudah itu. Teman-teman, selamat mengerjakan. Semangat Sinaunang Omah. Dan minggu depan kita ketemu lagi jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Ustadzah Nela, terima kasih. Sehat selalu. Sampai jumpa ya. Wassalamualaikum. Selamat siang.